Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dan tetap stay di rumah. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi dalam pertemuan yang kelima ini tentang peran kreativitas dan kewirausahaan dalam perekonomian. Di sini untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin hari semakin bertambah, maka dibutuhkan berbagai macam produk dengan variasi dan kualitas yang memadai. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu kreativitas dan inovasi dalam perekonomian. Di sini kreativitas merupakan suatu kemampuan untuk menemukan suatu hal yang baru. Nah, di sini kreativitas juga itu salah satu kunci dalam kegiatan ekonomi, karena seseorang yang memiliki kreativitas akan dapat menciptakan produk yang lebih baik kualitasnya. Dengan begitu, produknya akan laku di pasaran. Di sini ada juga ciri-ciri orang yang kreatif. Ada 7. Yang pertama yaitu mempunyai kebiasaan belajar sendiri, tidak mudah terpengaruh orang lain, memiliki rasa ingin tahu, sering mengajukan pertanyaan yang lebih baik, banyak gagasan dan usul-usul terhadap suatu permasalahan, kemudian tidak pemalu, dan yang terakhir itu belajar dari pengalaman orang lain dan belajar dari kegagalan. Itu 7 ciri-ciri orang yang kreatif ya. Sebagai makhluk ekonomi, manusia itu harus menyadari bahwa tantangan hidup di masa yang akan datang itu sangatlah berat. Maka harus dihadapi dengan kreativitas dan inovasi. Oleh karena itu, selain adanya kreativitas dalam mengembangkan usahanya, seseorang pengusaha juga harus memiliki inovasi. Karena dengan adanya inovasi, maka seseorang dapat menciptakan berbagai macam produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di sini inovasi juga bagi seorang pengusaha adalah hal yang penting dalam menghasilkan produk. Nah, di sini ada tujuan dari inovasi, yaitu yang pertama menciptakan model yang menarik selera masyarakat, kemudian mempunyai ciri khas sendiri yang berbeda dengan yang lainnya, kemudian produknya itu memiliki daya guna yang serbaguna, kemudian menghasilkan produk dengan harga bersaing dan memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada konsumen. Nah, yang kedua, poin yang kedua dalam materi kita pertemuan ke-5 ini yaitu kewirausahaan dalam perekonomian. Nah, di sini wirausaha itu sering dikenal dengan namanya wira swasta, yang artinya adalah orang yang berani bersikap, berpikir dan bertindak menurut kemampuannya dalam menciptakan pekerjaan dan berkarir dengan bersikap mandiri. Pasti kalian sudah sering mendengar apa itu wira swasta. Nah, di sini juga ada tujuan dari kewirausahaan dalam perekonomian ya. Itu yang pertama yaitu meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas dan sukses. Kemudian mewujudkan kemampuan para wirausaha untuk menghasilkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran wirausaha yang tangguh dan kuat. Nih, itu tadi tujuan dari kewirausahaan dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu kewirausahaan itu merupakan suatu motor penggerak dalam kegiatan ekonomi ya. Hal ini dikarenakan adanya jiwa kewirausahaan, maka manusia itu dapat dikatakan mandiri itu dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, berikut ini yang di sini ada poin 5, itu peranan penting kewirausahaan.
yang disebut tadi sebagai motor penggerak dalam perekonomian. Yang pertama yaitu membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran, kemudian memajukan perekonomian bangsa dan negara. Selanjutnya yaitu memenuhi segala macam kebutuhan masyarakat, mengurangi ketegangan sosial, dan memperkecil sifat ketergantungan terhadap bantuan dari luar negeri. Wirausaha ini juga dapat dikatakan sebagai orang yang mandiri ya. Karena apa? Karena dalam melakukan kegiatannya itu tidak bergantung kepada orang lain. Oleh karena itu, selain harus memiliki kreativitas, inovasi, dan jiwa kewirausahaan, seorang usaha juga itu harus dituntut untuk memiliki kemandirian. Di sini kemandirian itu memiliki beberapa unsur, diantaranya yaitu yang pertama bebas. Nah, di mana yang artinya bebas itu setiap tindakan yang dilakukan oleh pengusaha itu atas kehendaknya sendiri tanpa ada perintah dari orang lain itu. Terus yang kedua yaitu inisiatif, yang artinya itu selalu melakukan kegiatan atas kemauan sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ulet. Ulet itu artinya setiap tindakan dia tuh selalu berpikir ke depan dan tidak cepat untuk putus asa apabila seorang pengusaha itu mendapat atau mengalami kegagalan. Nah, kemudian yaitu kemantapan diri, yang artinya yaitu selalu memiliki rasa percaya diri atas tindakan yang akan dilakukan oleh wirausaha tadi, sehingga kalau berhasil akan mendatangkan kepuasan bagi dirinya sendiri. Itu maksudnya unsur dari kemandirian tadi ya. Nah, kemudian di sini juga ada keuntungan dan manfaat dari kemandirian tersebut. Nah, di situ ada 3 poin. Itu yang pertama yaitu kemandirian akan membawa seseorang ke arah yang maju. Kemudian kemandirian itu akan mendorong seseorang untuk berprestasi dan berkreasi. Dan yang terakhir itu kemandirian itu akan menjadikan seseorang yang produktif dan efisien sehingga mampu menghasilkan suatu produk yang kreatif. Nah, untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian, maka setiap orang itu harus menggali kemampuannya diri sendiri agar dapat memanfaatkan sumber daya yang ada itu secara optimal. Nah, setelah kita bisa memanfaatkan sumber daya yang optimal itu dapat mendukung perekonomian negara.